Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman sekalian. Selamat datang di webinar ke-14 dari Kursus Digital. Oke, pada malam hari ini kita akan belajar ya bersama eh, pembicara kita yang akan membahas mengenai FBIGS. Saya akan coba share screen perihal informasi webinarnya. Nah, di sini kita udah mendatangkan Kak Dwi Chandra Indrajaya Putra sebagai advertiser ataupun digital marketer yang pada hari ini akan membahas mengenai ilmu ataupun sharing pengalaman dari Kak Dwi Chandra mengenai FBIGS. Nah, jangan sampai teman-teman melewatkan setiap menitnya ilmu yang Kak Dwi Chandra ini akan bagikan. Sebelum kita mulai, barangkali kita perkenalan dulu ya. Saya Muhammad Fadila Arsa atau Kak Arsa sebagai founder ataupun owner dari platform Kursus Digital. Adapun di sini silakan Kak Dwi Chandra, boleh perkenalan. Ya, baik. Assalamualaikum, selamat malam teman-teman. Bismillah, saya di sini izin sharing ya ke teman-teman. Jadi tidak maksud menggurui, tapi kita mau sharing aja ilmu. Nah, nama saya Dwi Chandra Jaya Putra, panggilannya DC. Jadi teman-teman bisa panggil saya DC. Gitu, Kang Arsa. Oke, Kak DC. Oke, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu teman-teman ya. Berdoa untuk kebaikan kita dan juga ilmu agar berkah. Dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita mulai, silakan teman-teman yang udah join bisa tulis di kolom komentar Zoom-nya, asalnya dan juga nama panggilan mungkin ya. Asal provinsi mungkin ya, ataupun kota, bisa langsung di chat. Ada yang dari Semarang, Gresik, ada yang dari timur mungkin, yang jauh-jauh. Batam juga ada ya. Oke, semoga dari manapun teman-teman berasal bisa mengambil ilmu dari Kang DC ini. Sebagai informasi teman-teman, nanti di akhir akan ada link dari absen maupun sertifikat yang teman-teman bisa download nanti di grup Telegram. Jadi untuk informasi mengenai sertifikatnya maupun nanti untuk absennya dapat teman-teman cek aja langsung di grup Telegram. Gak akan saya share di Zoom kali ini gitu ya. Oke, barangkali karena udah jam 20, saya persilakan kepada Kak DC untuk memberikan materinya. Ya, baik, Kang Arsa. Ya, bismillah, kita mulai aja ya. Mumpung sudah jam 20.00 juga. Izin saya share screen Kang Arsa ya. Silakan Kak. Baik. Nah, kelihatan? Muncul nggak? Sudah Kak, sudah muncul. Oh, belum muncul? Sudah Kak, cuman Oh, ada sudah. warna Ada hitam hitamnya ya? ya, Ya. betul ya. Oke, aman Nah, ya. siap. Suara saya jelas teman-teman ya? Kalau jelas, bismillah kita langsung mulai aja. Saya salam lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman buat penonton kursus digital. Baik yang di Bandung, tadi ada dari Semarang juga, ada dari Majalaya, Masya Allah. Jadi semangat teman-teman di sini sangat besar sekali untuk bisa belajar di kursus digital. Apalagi sekarang sudah zaman revolusi industri 4.0 yang bisa dibilang sekarang itu sudah serba digital atau serba online. Mulai dari jualan online, marketplace, ada juga nanti kita brosur, kita bikin jadi landing page. Jadi sekarang sudah transisi ke masa online semua. Apalagi semenjak kita ada COVID ya, ada corona, online dia lebih gencar lagi sampai sekarang alhamdulillah. Nah, di sini saya Kang Deci akan sedikit sharing untuk teman-teman yang dimana dengan berjudul 100 juta pertama di umur 19 tahun dari Facebook dan Instagram Ads. Nah, gitu. Kita langsung mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini saya bakal sedikit dulu throwback ke belakang lah. Jadi di sini ini beberapa hasil saya dari digital marketing atau dari Facebook dan Instagram Ads
Jadi alhamdulillahnya ini udah dihitung-hitung ya kurang lebih 100 juta pertama saya di umur 19 tahun. Nah, nanti di sini saya bakal bahas sedikit buat teman-teman. Jadi kalau misalkan kebanyakan juga mungkin waktunya nggak cukup, tapi sedikit juga insya Allah jadi dasarnya buat teman-teman buat belajar atau buat ngiklan di Facebook dan Instagram Ads. Nah, jadi kalau saran saya atau saya ingin teman-teman ketika sudah ikut di kelas ini, ketika ada yang penting tolong ditulis. Kalau ada yang bingung atau ada penasaran atau ada pertanyaan, langsung aja di chat aja di kolom ya, di kolom komentar. Nanti insya Allah di akhir sesi pembelajaran ini kita akan ada tanya jawab, ya kurang lebih 15 menit. Jadi saya tekankan lagi, yang pertama kalau ada yang penting ditulis, karena kenapa? Karena ilmu ini sangat sayang sekali kalau kita nggak nulis, apalagi kita nggak mengingatnya. Jadi apalagi kalau kita susah mengingat, mending kita tulis aja, biar nanti ke depannya kita bisa mengulang kembali atau murojaah lagi ilmu tersebut. Nah, lanjut. Nah, di sini ini iklan atau dashboard saya yang paling gede dari profitnya, tapi paling minim budgetnya. Di sini saya cuma ngeluarin 2,4 juta. Ini kita awalan kita ibaratnya kita cakap-cakap ringan dulu lah. Nah, di sini kita cuma ngabisin atau saya cuma ngabisin 2,5 juta dengan bisa menghasilkan hampir di angka 50 juta. Nah, ini khususnya di properti, karena saya lebih bergeraknya seringnya di properti. Kalau buat di retail saya belum terlalu lama, jadi saya selamanya di properti, khususnya di digital marketing properti. Jadi alhamdulillahnya dari budget 2,5 juta dalam kisaran waktu kurang lebih cuman 20 harian, saya dapat winning campaign dan alhamdulillahnya bisa menjual 1 unit dengan komisinya hampir 50 juta. Jadi insya Allah ketika kita punya ilmu, kita praktekkan, terus dipraktekkan, insya Allah kita bakal menuai hasilnya. Tapi jangan sampai kita menyerah gitu. Walaupun baru pertama kali nyobain, tapi belum menghasilkan, ya nggak masalah. Karena namanya juga kita masih belajar. Terus saja dipraktekkan, cuman masalahnya di sini mungkin kendalanya budget ya teman-teman. Karena kalau kita ngiklan di Ads ini atau di Facebook dan Instagram Ads ini, dia kan masalahnya di budget. Mungkin ada yang budgetnya banyak, mungkin ada yang budgetnya terbatas. Jadi kalau kelamaan iklan juga mungkin kalau boncos terus budgetnya habis. Alhamdulillahnya syukur-syukur kalau pertama kali iklan langsung dapat hasil atau dapat langsung closing. Tapi kan kalau enggak kita juga jadi bingung, apalagi yang budgetnya terbatas gitu. Nah, kita lanjut lagi. Nah, ketika teman-teman sudah mulai belajar, nanti teman-teman bakal akan merasakan di mana spend iklan tuh atau mengeluarkan budget iklan tuh sehari bisa sampai 12 juta, bisa sampai 14 juta. Ini dalam waktu sehari ya teman-teman, bukan sebulan, apalagi setahun. Jadi ketika teman-teman sudah punya ilmu dan teman-teman yakin profit, nggak masalah ngeluarin budget sampai 12 juta, sampai 2 digit, 3 digit, 4 digit pun sekalian. Apalagi itu udah profit, jadi insya Allah teman-teman juga bakal semakin banyak keuntungannya. Itu yang dinamakan dengan scale up. Tapi itu buat kelas yang advance ya, kelas yang selanjutnya. Kita di sini baru bahas dasar-dasarnya aja dulu. Jadi ya paling sehari 100.000, 200.000 itu nggak masalah. Tapi nanti ke depannya insya Allah dalam teman-teman semakin sering belajar, semakin sering praktek, lama-lama teman-teman juga bisa menghasilkan atau mengeluarkan budget sehari 12 walaupun sampai ratusan juta gitu. Nah, ini dalam waktu sebulan bisa ngeluarin 350 juta. Setahun 1,1 M itu. Ada lagi yang setahun atau yang lifetime selamanya ngiklan udah ngeluarin hampir 7 M gitu teman-teman. Kebayang ini profitnya segede apa gitu. Jadi kalau kita ngomongin masalah budget, semakin besar budget, itu tuh tidak mempengaruhi atau tidak menjamin akan bagus iklannya. Tapi ketika kita menaikkan budget atau kita scale up budgetnya, itu tuh kita akan mempercepat mendapatkan data yang signifikan. Jadi kalau dari saya pribadi, teman-teman mau ngiklanin 100.000, mau 200.000, mau sejuta, mau 2 juta, kalau teman-teman caranya benar, caranya bagus, dengan analisis yang sempurna, analisis yang benar-benar dianalisis, itu tuh nggak masalah. Yang penting mah kita profit gitu, jangan sampai kita boncos. Boncos nggak masalah kalau misalkan cuma sebentar atau cuma beberapa ratus ribu. Tapi kalau boncos terus-terusan kan kita juga bangkrut ya, nggak ada uang kembali lagi gitu. Nah, lanjut ya teman-teman. Nah, itu semua tuh pasti teman-teman bisa lakukan. Karena semua cara kesuksesan tuh pasti ada jalannya. Asalkan teman-teman ingin atau mau
ada kemampuan untuk belajar, sharing ilmu kepada orang yang sudah bisa, teman-teman deketin, kayak seperti sekarang ikut webinar saya, jadi kita bisa sharing-sharing ilmu. Ketika teman-teman ada pertanyaan, mungkin nanti bisa saya bantu, mungkin nanti bisa saya jawab. Jadi insya Allah di sini kita bakal bahas dasar-dasarnya dulu, karena di sini waktunya terbatas, jadi insya Allah kita maksimalkan ya teman-teman. Nah, Nah, di sini saya bakal perkenalan dulu ya. Nama saya Dwi Chandra Enda Jaya Putra, biasa dipanggil DC. Di sini saya juga akan membuka pengalaman kerja saya itu bukan hanya di digital marketing saja. Kenapa saya ngomong begitu? Karena saya pengen meyakinkan ke teman-teman bahwa saya pun yang bukan di digital awalnya bisa untuk belajar digital marketing. Walaupun saya dari basicnya orang yang biasa-biasa aja. Jadi yang belum pernah megang laptop sekalipun. Saya dari SD sampai SMA, sampai sebelum ngiklan pun saya jarang pegang laptop. Nah, ketika saya dikasih laptop oleh perusahaan, oleh owner, dan saya harus bisa mempelajari digital marketing, dari situ saya baru mulai belajar. Nah, makanya dari saat ini teman-teman juga nggak ada waktu atau kata terlambat buat belajar. Karena saya pun yang basicnya bukan di digital, insya Allah saya bisa gitu, karena saya mau belajar, sharing ilmu kepada orang yang sudah bisa. Intinya ketika ada waktu luang atau ada pengalaman dari orang yang lain, kita deketin, kita sharing-sharing, kita ajak ngobrol. Jadi insya Allah nanti pun kita akan ketularan dari ilmunya gitu teman-teman. Nah lanjut ya. Nah di sini saya baru memulai menjadi seorang advertiser dari tahun 2020. Jadi alhamdulillah kurang lebih saya udah 2 tahun menjadi seorang advertiser. Dari harga yang receh puluhan ribu sampai harga yang miliaran. Jadi dari harga yang receh saya jualin ya mungkin retail atau baju atau apapun sampai harga yang miliaran tadi contohnya di properti. Apakah rumah, apakah tanah, apakah mall dan lain-lain. Nah, jadi insya Allah teman-teman dari sekarang harus banyak-banyak belajar kalau memang teman-teman ingin bisa atau ingin menguasai digital marketing atau advertiser, khususnya di Facebook Ads dan Instagram Ads. Karena kenapa? Karena ketika teman-teman sudah masuk ke dunia digital, itu tuh rumit teman-teman. Kalau kita belum punya ilmunya, kita belum punya pengalaman, itu tuh sangat rumit sekali. Karena kalau kita bisa dibilang, ketika kita bertemu dengan seseorang atau dengan manusia, kita tuh ketika punya kesalahan atau punya miskomunikasi, kita masih bisa ajak dia ngobrol, gitu. Berbeda dengan digital. Kalau kita masuk ke digital, masalah perlaptopan, internet, dan lain-lain, ketika ada kesalahan atau ada hal yang tidak bisa dijalankan, kita nggak bisa ngajak ngobrol dia gitu. Salah satunya tadi, kita paling cari ilmu. Apakah kita searching, ataukah kita sharing ke orang lain, kita nanya lagi, ataukah kita di YouTube, di Google cari-cari. Jadi intinya tetap kita harus mencari ilmu gitu. Karena kita ngomongnya ini bakal satu arah, karena kita ngomongin masalah digital. Berbeda dengan kita ngomong sama orang lain atau sama manusia. Kita bisa interaksinya dua arah gitu. Ketika kita punya miskomunikasi, insya Allah kita punya solusinya kalau dengan manusia. Jadi ilmu itu sangat penting baik di dunia digital maupun di dunia biasa. Cuman kalau di dunia digital ini lebih ditekankan. Karena ini mungkin pengalaman baru buat saya ataupun buat teman-teman yang belum pernah megang, jadi kita masih buta ilmu gitu di sini. Makanya kita harus sering-sering banyak belajar. Nah, sorry Kak, ke close ya, bentar, bentar. Nah, lanjut ya. Ada ya, screennya tadi ke close. Nah, lanjut. Nah, di ini baru kita akan masuk mulai ke materinya. Jadi sekarang teman-teman bisa nyiapin catatannya, bisa nyiapin bukunya. Nanti insya Allah bisa dicatat aja gitu. Karena sekarang kita bakal langsung masuk ke materinya. Setelah tadi kita perkenalan dulu ya dengan saya, dengan nama saya dan track record saya di digital marketing. Nah, di sini saya punya pembahasan pertama yaitu ada 4 mindset teman-teman untuk beriklan di Facebook dan Instagram Ads. Nah, yang pertama, di sini saya punya mindset yang pertama yaitu adalah produk. Nah, kenapa kita di sini ngomongin masalah produk? Karena kalau kita pengen jualan, pasti kita punya produknya, baik produknya fisik ataupun non fisik gitu. Nah, ketika kita ingin mulai jualan, kita pun harus mengenal produknya mulai dari harga,
kita mau masang berapa marginnya, apa keunggulannya, apa benefitnya, kekurangan produknya, dan lain-lain. Jadi kita harus memahami produknya dulu, baik non fisik maupun yang fisik gitu. Baik di rumah, baik di baju, baik kursus dan lain-lain, kita harus memahami produknya. Apakah itu dibutuhkan oleh masyarakat? Apakah kita jualannya benar, mulai dari pasarnya dan lain-lain. Jadi message yang pertama untuk kita memulai iklan di Facebook dan Instagram Ads, yaitu dari segi produknya. Nah, kenapa di sini saya cuma nyantumin Facebook Ads? Karena kalau kita ngomongin masalah Facebook Ads, dia tuh sudah menyambung ke Instagram Ads. Jadi kalau teman-teman mulai iklan di Facebook Ads, kalau teman-teman sudah menyambungkan halaman dengan Instagramnya, maka itu tuh sudah menjadi Facebook dan Instagram Ads. Berbeda dengan teman-teman mulai ngiklan di Instagram Ads. Kalau teman-teman hanya ngiklan di Instagram Ads, mungkin dia hanya khusus di official akunnya Instagram. Nah, kalau di Facebook sendiri dia ada halaman dan juga ada Instagram account-nya. Jadi sudah dua jalannya gitu. Jadi saya di sini nulisnya Facebook Ads karena di sini kita dashboard-nya ada di Facebook Ads. Nah, yang kedua, message yang kedua, di sini kita ngomongin masalah platform. Apakah itu dari sosial media, apakah copywriting, apakah landing page, konten gambar, konten video, pengenalan, dan lain-lain. Jadi kita juga harus memperhatikan platform yang kita gunakan. Jangan sampai kita hanya menggunakan sosmednya saja tanpa menggunakan landing page. Mungkin itu bisa dijalankan, mungkin bisa, tapi kita akan kalah oleh kompetitor kita. Ketika kompetitor kita sudah memakai landing page, tapi kita belum pakai, mungkin kita bisa menjual, tapi dia mungkin bisa lebih banyak profitnya. Karena kenapa? Karena ya tadi, sekarang kita sudah zamannya digital, zamannya online, jadi ketika teman-teman mau jualan pun, teman-teman harus memaksakan mempunyai landing page. Nanti bisa dibikin di WordPress atau bikin web sendiri mulai dari coding ataupun WordPress. Karena zaman sekarang sudah bagus sekali landing page. Jadi ketika kita punya landing page, kita tuh sudah bisa punya brosur digital. Nah, enaknya kita punya brosur digital, yang pertama kita bisa dipakai buat jualan, khususnya di Facebook Ads dan Instagram Ads. Yang kedua, kita juga bisa men-share landing page itu ke orang-orang yang membutuhkan. Mulai dari Sabang sampai Merauke, kita bisa share semuanya. Dengan cara cuman copy paste doang gitu. Jadi enak sekali. Mungkin kalau zaman dulu sebelum rame-rame online mungkin kita cuman bikin brosur biasa gitu ya. Jadi kita nyebar-nyebar di jalan, ke kantor, ke perusahaan dan lain-lain. Itu minusnya mungkin nanti kalau kehujanan bisa basah, kalau kita lupa nyimpen hilang gitu. Tapi kalau landing page selama di hostingnya jalan, domainnya ada, mau sampai kapanpun dia nggak akan hilang gitu teman-teman. Jadi itu enaknya landing page tuh. Nah, lanjut yang ketiga, di sini kita punya mindset yang ketiga itu masalah ads, baru masalah ke iklan. Jadi kenapa iklan itu disimpan di yang ketiga? Karena yang tadi, kalau kita pengen menjalankan iklan di suatu platform, baik di Facebook sama di Instagram, kita harus punya produknya dulu. Ketika sudah, kita baru ngomongin masalah tempatnya, sosmednya, Instagramnya harus bagus, Facebooknya harus bagus, landing page-nya harus bagus, kontennya juga harus berkualitas, dan lain-lain. Nah, baru ketika sudah siap semua peralatannya, baru kita ngomongin masalah ads-nya, masalah iklannya. Mulai dari strateginya, mau pakai seperti apa, copywriting iklannya seperti apa, konten iklannya seperti apa, baru kita masuk ke campaign, ke ad set, dan ke ads. Jadi kalau teman-teman sudah masuk ke dashboard-nya Facebook Ads, nanti teman-teman tuh bakal sering menganalisis yang namanya campaign, ad set, dan ads. Itu yang paling penting. Cuman 3 doang teman-teman, tapi cabangnya ada banyak sekali di Facebook dan Instagram Ads tuh. Nah, jadi Ads tuh bukan hal yang paling utama. Ketika teman-teman boncos mengiklankan sesuatu, teman-teman tuh tidak bisa menyalahkan hanya dari segi Ads-nya saja. Teman-teman juga harus menyalahkan dari segi produknya. Apakah produknya sudah sesuai? Apakah kita sudah benar-benar menguasai produk tersebut? Atau memang produk ini tuh tidak dibutuhkan oleh masyarakat sekitar mungkin. Gitu. Nah, ketika produk teman-teman sudah yakin bahwa produk ini bagus, dibutuhkan oleh masyarakat sekitar, pasarnya sudah benar, kita sudah menguasai 100%, baru kita masuk ke platform, apakah sosmed kita sudah bagus dari followersnya, dari likes-nya, dari postingannya sudah rapi, sudah enak dilihat kontennya, copywriting-nya juga enak dibaca, enak dipahami oleh konsumen, dan kita masuk ke landing page sudah bagus, strukturnya sudah nyaman, tidak membuat mata capek gitu ngelihatnya. Nah, kalau kita sudah yakin dua-duanya dan tetap masih boncos ngiklannya, baru kita bisa nyalahin masalah
ads-nya atau masalah ngiklannya. Mungkin strategi kita kurang, mungkin copywriting iklan kita kurang menarik, mungkin konten iklan kita kurang menarik, mungkin kita ada kesalahan di bagian campaign, mungkin kita juga ada kesalahan di bagian adset, di bagian ads-nya. Jadi sangat panjang sekali teman-teman ketika teman-teman tuh sudah menjadi advertiser atau jadi digital marketing, sudah panjang banget analisis yang teman-teman harus pikirkan agar teman-teman tuh bisa cepat mendapatkan campaign yang winning atau bisa mendapatkan profit yang sampai ratusan juta. Jadi tidak hanya bisa menyalahkan dari segi ads-nya saja ya teman-teman. Teman-teman juga bisa menganalisis produknya, platformnya, baru masalah ke ads-nya. Nah yang terakhir, mindset yang terakhir, teman-teman di sini juga harus bisa mempunyai data harian. Nah, apa fungsinya data harian? Data harian ini fungsinya untuk teman-teman menganalisis leads atau ada berapa konsumen yang masuk ke WhatsApp kita atau ke landing page kita dalam per hari gitu. Dan juga teman-teman bisa mencari atau menganalisis potensinya seperti apa. Apakah potensinya memang dia benar-benar ingin beli kah? Atau benar-benar dia hanya coba main-main saja? Atau dia cuma pengen tahu aja? Atau dia cuma lihat-lihat doang? Dan juga teman-teman bisa menghitung persenan closing-nya ada berapa, profitnya berapa, ROI-nya berapa, dan juga budget hariannya berapa. Jadi data harian ini juga penting buat teman-teman analisis. Nanti ketika teman-teman sudah punya data harian, teman-teman tuh bisa menganalisis ads dari hari ke harinya. Mulai dari leads masuk, potensi, closing, profit, dan menghitung ROI-nya sekalian. Gitu. Nah ini 4 mindset pertama teman-teman ketika ingin memulai atau menjalankan iklan di Facebook dan Instagram Ads. Yang pertama produk, yang kedua platformnya, tempatnya, yang ketiga ads atau iklannya, yang keempat baru data harian. Nah ini buat dasarnya dulu teman-teman. Nah lanjut ke materi selanjutnya. Nah di sini saya akan membahas sedikit tata cara teman-teman untuk memulai ngiklan di Facebook Ads. Tapi saya nggak akan jelasin semuanya karena mungkin waktunya juga terbatas, jadi saya cuman bahas sedikit-dikit, tipis-tipis aja. Tapi ini juga sangat mengkhususkan atau sangat penting buat teman-teman untuk memulai Facebook dan Instagram Ads. Yang pertama, teman-teman di sini harus membuat bisnis manager dan ads account dulu. Jadi ketika teman-teman mau mulai ngiklan di Facebook dan Instagram Ads, teman-teman harus membuat bisnis manager dan ads account dulu. Nah, gimana cara buatnya? Mungkin nanti kita di pertemuan selanjutnya. Nah, tapi kenapa di sini saya sarankan buat business manager dan ads account? Karena business manager ini itu tuh lebih enak daripada personal ads account. Nah, mungkin ketika teman-teman pertama kali buat Facebook, itu tuh teman-teman bisa langsung iklan di pengelola iklan, tapi tidak sebesar business manager. Nah, kalau business manager kan dari namanya juga sudah business manager, jadi sudah seperti bisnis, yang di mana ada banyak orang di dalamnya. Kalau personal cuma satu. Nah, kalau perbedaannya, kalau business manager ini kita punya big pixel yang banyak, kita bisa punya ads account yang banyak, kita juga bisa men-share iklan kita ke orang lain. Mungkin nanti suatu saat teman-teman men-hire advertiser seperti saya di perusahaan teman-teman, ingin diiklankan produknya, nah kita bisa share iklannya tuh. Atau kita bisa share ads account-nya ke orang itu. Tanpa ribet, kita cuma butuh email doang gitu. Nah kalau personal ads account itu hanya satu saja. Jadi pixelnya satu, nggak bisa nambah ads account, nggak bisa nambah akun iklan, nggak bisa men-share ke orang lain. Jadi itu sedikit membatasi kita sebagai seorang advertiser. Jadi yang pertama yang harus teman-teman jalani yaitu membuat business manager. Mungkin di Google juga, di YouTube juga udah banyak ya cara bikin business manager. Makanya di sini saya cuma jelasin sedikit karena waktunya terbatas juga teman-teman ya. Nah, yang kedua itu ads account atau akun iklannya. Nah, kalau akun iklan ini jelas-jelas akun iklan. Jadi akun yang dibuat kita untuk pakai untuk iklan gitu teman-teman. Jadi nanti di dalam akun iklan itu ada dashboard yang sangat banyak sekali gitu. Nah, cara buatnya nanti teman-teman bisa searching aja di Google atau di YouTube atau enggak teman-teman ikut kursusnya Kang Arsa. Kang Arsa juga bikin kursus Facebook dan Instagram Ads. Ada di kursus digital nanti bisa dicek aja ya. Nah, yang kedua, ketika teman-teman sudah selesai membuat business manager dan juga sudah selesai membuat ads account, sudah men-setting semuanya, info bisnisnya diisi, adminnya diisi, mau siapa aja di dalamnya, nah baru teman-teman loncat ke membuat dan mengatur fanpage. Fanpage ini apa? Fanpage ini adalah halaman. Mungkin teman-teman juga baru mendengar atau udah sering mendengar ya namanya fanpage atau halaman. Jadi ketika kita ngiklan di Facebook,
itu tuh yang dipakai iklan tuh bukan personal Facebook kita, teman-teman. Yang dipakai iklan tuh yaitu adalah fanpage-nya atau halamannya. Nah, nanti teman-teman bisa bikin halamannya atau fanpage-nya dulu. Mulai dari foto profilnya, mulai dari home-nya, mulai dari cover-nya, informasinya, semuanya teman-teman rapihin sampai sebagus mungkin. Nah, ini yang tadi saya sebut dengan platformnya. Jadi sosial media juga teman-teman perhatikan, mulai dari akun Facebook-nya, fanpage-nya, dan juga mulai dari akun Instagram-nya, landing page, dan lain-lain. Nah, jadi ketika sudah selesai membuat dan mengatur fanpage, sudah diatur semua informasinya, bio-nya sudah diisi semua, sudah rapih banget. Nah, lanjut ke yang ketiga, di sini teman-teman baru masuk ke membuat pixel dan mengatur metode pembayaran. Nah, kenapa ini juga kita harus jelaskan? Karena pixel ini tuh sebagai data harian kita, teman-teman. Kalau kita bisa sebut ini tuh ya ibaratnya buku lah, buku absensi. Tapi ini pixel itu buku absensi digital kita. Nanti kita di dalam pixel bisa melihat ada berapa orang yang masuk setiap harinya ke dalam ads kita, ke dalam landing page kita. Ada berapa orang yang ngeklik iklan kita, ada berapa orang yang masuk ke WhatsApp kita, dan lain-lain. Nah, pixel ini tuh sangat penting karena dia bakal nge-record database kita. Nanti kita bisa pakai buat targeting ulang yang dinamakan dengan retargeting. Kita bisa bikin custom audience, bisa bikin lookalike audience, wah panjang banget pokoknya. Jadi ketika teman-teman sudah masuk ke digital marketing, ya mungkin teman-teman harus banyak-banyak belajar dan jangan sampai menyerah di tengah jalan karena sangat sayang sekali apalagi sekarang sudah zamannya online atau digital. Nah, terus setelah kita membuat pixel, lalu kita akan mengatur metode pembayaran. Karena ya tadi, kalau kita sudah masuk ke iklan, baik di dunia digital ataupun tidak, pasti ada budget yang harus kita keluarkan. Nah, untuk mengatur metode pembayaran, biasanya saya bisa memakai akun Jago, Bank Jago, atau Bank Jenius gitu. Intinya yang lebih enak sih Bank Jago kalau saya pribadi ya, karena itu lebih simpel aja. Nah, teman-teman juga bisa pakai akun bank-bank biasa. Yang penting ada visanya. Jadi bisa ditarik langsung debit oleh Facebook karena dia kan dari luar negeri. Gitu, teman-teman. Nah, lanjut ke yang keempat, ketika business manajernya sudah dibuat, account-nya sudah dibuat, fanpage-nya juga sudah dibaguskan, sudah enak dilihat oleh orang lain, pixelnya sudah ada, metode pembayaran sudah kita linkkan dengan akun tersebut. Nah, yang keempat, kita juga butuh untuk menginstal Facebook Pixel Helper. Nah, kenapa kita butuh menginstal ini? Karena dalam sini tuh dia tuh sangat membantu kita untuk membaca pixel. Jadi ketika teman-teman sudah menginstal Facebook Pixel Helper di Google, di extension, nanti teman-teman bisa searching aja di Google Facebook Pixel Helper. Nah, nanti kalau sudah diinstal, nanti di pojok kanan tuh bakal ada kotak yang kayak pixel, warna biru. Nah, kalau warna biru dia tuh berarti jalan pixelnya. Kalau dia masih warna abu, berarti pixelnya belum diinstalkan di dalam website atau di dalam landing page tersebut. Nah, ini fungsinya buat kita melakukan cek ulang aja, apakah pixel kita sudah tertanam dengan baik di dalam suatu website tersebut atau belum. Karena pixel ini sangat mempengaruhi kinerja ads kita, teman-teman. Kinerja iklan kita. Ketika kita salah setting pixel, maka dia tuh akan berantakan algoritma ads kita tuh. Nah, yang terakhir, ketika sudah beres semuanya, di sini teman-teman harus bisa membeli dan melakukan verifikasi domain. Nah, kenapa teman-teman harus beli domain? Karena kan teman-teman akan membuat landing page ya. Lebih biar iklan kita lebih maksimal lah dilihat sama orang lain. Nah, kenapa kita harus verifikasi domain? Selain kita sudah membeli, kita juga harus bisa memverifikasinya dari si business manager Facebook ke yang penyedia hosting tersebut atau penyedia domain tersebut. Agar kenapa? Agar pixel kita tuh ter-record atau bisa melacak dengan baik. Ini tuh dimulai dari tahun 2020 ketika ada iOS 14, Facebook mengeluarkan peraturan baru yaitu peraturan untuk kita mempunyai domain pribadi. Mungkin kalau dulu kita bisa ngikut ke orang lain domainnya. Nah, karena sekarang udah ada iOS 14, kita harus bisa atau harus mempunyai domain pribadi. Makanya kita harus bisa memverifikasi domain kita sendiri gitu. Nah, jadi ketika 5 step ini teman-teman sudah lakukan, insya Allah ini teman-teman sudah bisa menjalankan iklan di Facebook dengan baik. Nah, tadi ya kenapa saya nggak jelasin secara rinci gimana cara buatnya, karena di sini kita waktunya terbatas, mungkin nanti kita bisa di lain waktu, atau teman-teman bisa ikut aja di kursusnya Kang Arsa di Facebook dan Instagram Ads. Nanti bisa dicek aja di kursus digital. Biar teman-teman makin mantap ngiklannya,
makin makin winning juga, makin profit juga. Soalnya kalau teman-teman tadi ada kesalahan di pixel, ada kesalahan di fanpage, ada kesalahan di ads account, mungkin itu yang menyebabkan iklan teman-teman tuh boncos atau tidak melakukan atau tidak menghasilkan profit dengan baik. Nah, lanjut ketika teman-teman sudah beres ini, kita akan masuk ke materi selanjutnya. Nah, ketika tadi step awalnya sudah teman-teman lakukan, mulai dari pembuatan, mulai dari mindset yang teman-teman sudah punya. Nah, di sini saya akan membahas rahasia saya punya atau bisa mendapatkan 100 juta pertama di umur 19 tahun saya. Nah, rahasia sukses dari Facebook Ads atau dari Facebook dan Instagram Ads. Yang pertama, tadi ya, jangan lupa kita siapkan dulu produknya. Ketika kita sudah mau menjalankan iklan, kita juga harus bisa memilih produk yang paling bagus atau produk yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Mungkin ini kebanyakan yang dinamakan dengan reseller atau dropshipper. Karena kebanyakan saya lihat di Facebook Ads dan Instagram Ads ini dia kebanyakan itu seorang reseller atau dropshipper. Mungkin enaknya reseller ketika produknya tidak cocok, tidak sesuai dengan kebutuhan market, mungkin bisa ganti ke yang lain. Tapi kalau dia tetap idealis, nah mungkin nanti bakal banyak ada analisa-analisa yang harus teman-teman lakukan. Mulai dari kontennya, mulai dari landing page-nya, mulai dari budgetnya, marginnya, dan lain-lain. Tapi kalau teman-teman hanya menyiapkan produk sendiri, teman-teman juga harus bisa memaksimalkan. Apalagi seperti saya yang di properti, yang dimana produknya tidak bisa diganti atau dipindahkan lokasinya gitu. Jadi saya harus bisa memutar otak, harus bisa menganalisis lebih dalam lagi, mulai dari tadi kontennya, kita bikin promo, kita bikin copywriting, bikin video yang menarik, dan lain-lain. Nah, ini strategi yang pertama. Kita harus menyiapkan dulu produknya. Kedua, setelah produknya sudah siap, teman-teman sudah yakin bahwa ini tuh memang produk terbaik teman-teman yang akan diiklankan, teman-teman juga harus bisa membuat konten semenarik mungkin. Karena kenapa? Karena si orang atau si cabui ini atau audiens yang melihat iklan kita tuh, dia tuh melihatnya konten. Mulai dari foto, mulai dari copywriting, video, dan lain-lain. Jadi teman-teman juga tidak bisa asal-asalan saja untuk membuat kontennya. Harus dari sisi yang menarik, kita harus bisa menjelaskan dengan satu gambar ke konsumen, yang dimana itu sangat rumit sekali analisisnya. Jadi teman-teman juga harus belajar cara membuat konten. Mungkin nanti bisa ada kursus-kursus yang lain gitu. Teman-teman juga harus bisa menguasai dari teknik kontennya ya, apalagi kita sebagai seorang advertiser atau digital marketing. Yang sekarang lagi rame video sih teman-teman, karena kan sekarang juga ada TikTok ya, ada short juga, apalagi di Instagram juga ada Reels juga. Jadi enaknya kita juga harus bisa menguasai dari segi kontennya. Nah, yang ketiga, baru di sini kita ngomongin masalah strategi ads. Lagi-lagi di sini ads itu bukan yang paling pertama, teman-teman. Ads itu kita bisa bilang tuh itu tuh yang paling terakhir. Karena tadi kita harus tahu dulu dari produknya, apakah bagus atau tidak, apakah sesuai atau tidak. Yang kedua, ketika produknya udah oke, kita masuk ke kontennya. Apakah kontennya menarik atau tidak, apakah kontennya membosankan atau mungkin tidak enak dilihat atau tidak gitu. Nah, baru kita ngomongin masalah strategi ads-nya. Nah, jadi teman-teman tuh tidak bisa mempatokkan ads itu yang paling utama gitu. Ketika kita boncos ngiklan, wah nih ads-nya salah nih. Nah, kita nggak bisa kayak gitu aja. Kita sangat banyak sekali analisis di dalam Facebook dan Instagram Ads ini. Dari campaign-nya, dari audiensnya, dari kontennya, dari produknya, dan lain-lain. Nah, ads pun juga harus kita perhatikan, mulai dari copywriting, dari targeting, dari budgeting, dan lain-lain. Nah, di sini budget juga lagi-lagi bukan dari faktor utama suatu keboncosan iklan. Karena yang tadi saya bilang kan, budget ini semakin kita besar pakai budget, semakin kita besar mengeluarkan budget, itu tuh tidak meyakinkan atau tidak menjamin kita tuh akan mendapat campaign yang winning. Tapi ketika kita pakai budget yang banyak, kita bisa melakukan split yang paling banyak. Kita bisa bikin campaign sampai 10, sampai 20. Jadi kita bisa mempercepat data signifikan yang datang gitu. Data signifikan tuh jadi datanya yang profit atau data yang potensi teman-teman. Potensi beli di kita gitu. Nah, ketika strategi ads-nya sudah matang, kontennya sudah menarik, produknya sudah oke, nah baru di sini kita ngomongin masalah teknik handle konsumen atau yang dinamakan dengan follow up, public speaking, dan lain-lain. Khususnya di properti, mau baik di retail ataupun tidak, saya juga banyak menemui teman-teman saya yang dari retail, dia juga sudah memakai admin.
enaknya apa pakai admin atau dari WhatsApp sendiri? Enaknya ketika kita sudah menarik suatu konsumen masuk ke WhatsApp kita, yang pertama dia bisa jadi database kita. Mungkin nanti kita bisa follow up ulang atau kita bisa tawarkan produk yang lain. Nah, yang kedua enaknya pakai admin atau pakai WhatsApp, jadi nggak langsung check out di tempat. Mungkin nanti ketika dia ada pertanyaan, kita bisa jawab. Yang awalnya nggak mau beli menjadi beli itu. Yang awalnya ragu-ragu menjadi tidak ragu-ragu. Nah, ini juga sangat mempengaruhi dari sisi closing-an teman-teman, baik maupun di retail atau di properti. Nah, jadi teknik handal konsumen ini juga sangat penting buat teman-teman di zaman sekarang. Apalagi khususnya di properti yang kita jual harganya ratusan juta, miliaran juta, kalau kita teknik handalnya melondoy gitu atau melempem atau lemah, ya wayahnya atau ya mungkin kita juga nggak akan closing di situ. Jadi kita juga harus bisa memaksakan ilmu kita pelajari dari segi teknik handal konsumennya. Nah, mungkin ini juga teman-teman nggak harus kuasai semua. Mungkin nanti teman-teman bikin bisnis bareng sama teman gitu, sama orang lain yang bisa menguasai dari segi konten, dari segi teknik handle konsumen. Nah, mungkin teman-teman hanya jago dari masalah ads-nya saja. Nanti bisa orang lain yang jago di masalah hal-hal yang lainnya lagi. Nah, ketika 4 step ini sudah teman-teman jalankan, nah baru di sini kita ngomongin masalah closing. Jadi teman-teman tuh tidak bisa ngomongin masalah closing di awal. Ketika produknya tidak sesuai dengan kebutuhan market, ketika kontennya tidak menarik, ketika strategi ads-nya asal-asalan, ketika teknik handle konsumennya asal-asalan, teman-teman di sini nggak bisa ngomongin masalah closing. Sangat mustahil sekali mungkin masalah closing. Karena di sini teman-teman dari ikhtiarnya saja atau dari usaha saja sudah malas-malesan atau sudah ya cuman gini-gini aja gitu, nggak ada perkembangan. Teman-teman juga jangan lupa ikhtiar kita juga akan menghasilkan rezeki lebih gitu. Jadi ketika kita sudah ikhtiar semaksimal mungkin, insya Allah rezeki juga akan datang gitu. Ya walaupun memang benar rezeki memang udah ada yang ngatur, tapi kan kita harus tetap ikhtiar maksimal gitu teman-teman. Nah, ketika teman-teman sudah menguasai ini, insya Allah teman-teman bakal sukses di Facebook dan Instagram Ads. Jadi jangan lupa produknya dulu teman-teman lihat sudah sesuai atau belum. Kontennya juga teman-teman lihat apakah menarik dilihat atau tidak. Lalu masuk ke strateginya, apakah strateginya sudah benar, apakah pemasangan pixelnya sudah benar, apakah penempatan iklannya sudah benar, apakah audiens sudah benar. Lalu ke teknik kanal konsumen, apakah admin kita sudah benar menghandle konsumen kita dengan baik. Apakah yang leads yang masuk setiap hari itu dia anggap sebagai harta karun atau cuman hanya malas-malasan saja di follow up-nya. Nah, ketika sudah teman-teman kuasai semua ini, insya Allah di sana teman-teman bakal closing gitu atau akan mendapatkan profit yang banyak. Nah, materi selanjutnya, ketika teman-teman sudah masuk atau sudah melakukan step-step yang tadi, mulai dari tata cara iklan di Facebook Ads, mulai dari rahasia sukses, mulai dari 4 mindset teman-teman kuasai. Nah, di sini juga teman-teman harus bisa memiliki atau mempunyai target. Nah, yang pertama mungkin pola hidup. Di sini pola hidup kita harus berubah, teman-teman. Mungkin yang dulunya kita hanya malas-malasan bekerja, sekarang lebih giat lagi. Mungkin yang dulu kita sering sakit-sakit karena kita jarang olahraga atau makanan yang nggak diatur, kita juga harus bisa mengatur makanan kita, kesehatan kita. Karena ketika kita sudah sakit, otomatis nggak ada yang bisa menjalankan pekerjaan gitu. Jadi pola hidup teman-teman juga harus bisa diatur. Mulai dari tadi mungkin bangun, mulai dari tadi olahraga atau menjaga kesehatan dan lain-lain. Dan yang kedua, teman-teman juga harus bisa memperhatikan budaya kerjanya, harus punya target juga dalam budaya kerja. Ketika teman-teman ingin menaikkan skill teman-teman, teman-teman nggak bisa kerja dengan malas-malasan. Ketika lihat karyawan atau teman sekerjaan teman-teman tuh malas kerja, cuma 8 jam kerja, 7 jam kerja, 9 jam kerja. Nah, ketika teman-teman ingin menambah ilmu teman-teman, teman-teman harus menambah juga jam kerja teman-teman. Mungkin di kantor cuma 8 jam. Nah, di rumah kita tambah lagi, apakah dari ikut webinar, atau kita ngapalin lagi ilmu yang tadi di kantor, atau kita evaluasi juga gitu ada di kantor tadi, apakah kita melakukan suatu kesalahan, atau kita miss dalam komunikasi, dan lain-lain. Jadi budaya kerja teman-teman juga ini sangat mempengaruhi ketika kita pengen sukses baik di dunia digital ataupun tidak. Nah, yang ketiga,
Teman-teman juga harus bisa mempunyai target untuk masa depan. Ya ini pasti semua orang udah punya ya target masa depan, cita-cita ataupun yang lainnya. Nah mulai sekarang teman-teman tegasin lagi ketika masa depan nanti ingin seperti apa. Apakah pengen terus bekerja seperti ini atau pengen santai-santai saja gitu. Nah yang terakhir, yang keempat, teman-teman juga jangan lupa harus menjaga hubungan teman-teman antara horizontal dan vertikal. Baik nanti hubungan dengan teman-teman sekitar, dengan keluarga, dengan saudara, dengan kerabat. Ini juga mempengaruhi segi rezeki kita, teman-teman. Jangan teman-teman lupakan. Jadi ketika kita silaturahmi, menjenguk yang sakit, itu pun akan menambah rezeki kita. Dan juga ini yang paling penting, hubungan vertikal kita jangan sampai dilewatkan. Ibadahnya teman-teman harus lebih rajin lagi. Jangan sampai kita malas-malasan juga dalam ibadah, karena ini juga mempengaruhi rezeki kita di dunia gitu. Walaupun memang rezeki sudah ada diatur, tapi kita kan tidak tahu rezeki kita itu diatur sampai mana. Intinya kita hanya berikhtiar saja di dunia ini. Nah, ini materi dalam kita tahap-tahap untuk belajar di Facebook Ads. Nah, ketika teman-teman sudah menguasai tadi ya, ada 5 step yang awal, ini 5 step dasar. Kenapa saya nggak bedah semuanya yang tadi karena kita terbatas waktunya. Mungkin nanti insya Allah di lain waktu Kang Arsa ngadain lagi ya webinar sama saya, mungkin nanti kita bisa bedah satu-satu. Tapi kalau teman-teman ingin menguasai Facebook Ads dengan benar, saya merangkum atau mengecilkan menjadi 10 tahap pembelajaran teman-teman. Yang pertama, teman-teman harus bisa memperkenalkan atau bisa mengetahui Facebook Ads itu bergeraknya seperti apa. Mulai dari algoritmanya seperti apa, mulai dari konten yang diminati oleh konsumen itu seperti apa, mulai dari iklannya seperti apa, dan lain-lain. Jadi teman-teman harus bisa mengetahui dulu Facebook Ads itu seperti apa perjalanannya. Nanti bisa teman-teman searching di Google atau di YouTube dan lain-lain. Nah yang kedua, teman-teman juga harus bisa mengenal letak-letak Facebook Ads itu ada di mana saja. Mungkin sekarang yang belum pernah masuk ke dunia Facebook Ads, mungkin bingung juga gimana cara menggunakan iklan. Nah, makanya teman-teman juga harus mengenal dulu letak-letaknya di mana aja. Mulai dari business manager ada di mana, pengelola iklan ada di mana cara setting pixel, di mana cara kita mengatur metode pembayaran, dan lain-lain. Jadi teman-teman mulai dari sekarang pelajari cara-cara tersebut. Dan juga jangan lupa yang dinamakan dengan platform pasti aturannya, punya persyaratannya. Nah, jangan sampai kita melanggar aturan tersebut. Kalau kita melanggar, ya pasti kita akan dibuang atau dijadikan yang dilarang atau kontennya tidak diterima. Dalam Facebook Ads sendiri yang paling ditekankan tuh ya cuman 3 titik tadi aja. Campaign, AdSet, dan Ads. Nah, walaupun 3 doang tapi ini turunannya ada banyak sekali teman-teman. Ada analisis yang harus teman-teman lakukan. Ada cabangnya lah intinya. Jadi setelah campaign turun ke ads, nanti adset ini yang paling penting karena di sini kita ngomongin masalah targeting, audiens, penempatan, dan lain-lain. Nah, teman-teman juga harus bisa mengenal ads-nya atau mengenal iklannya. Ini turunan dari adset. Nah, nanti di dalam ads ini dia tuh ngomongin masalah konten, mulai dari copywriting, gambar, video, penempatan, dan lain-lain. Nah, yang keenam, teman-teman harus bisa mengenal lebih dalam lagi. Kenapa kita harus lebih dalam lagi? Karena di dalam campaign, adset, dan ads ini ada banyak sekali turunan. Mungkin nanti ada CBO, mungkin nanti ada penempatan, ada tujuan, ada juga mungkin nanti masalah waktunya kapan ditayangin. Jadi banyak sekali teman-teman yang harus dianalisis di dalam sini. Nah, tetap intinya mah kita harus banyak-banyak belajar, banyak-banyak praktek. Karena kalau kita cuma belajar aja, nggak dipraktekin, itu tuh nggak akan bisa menghasilkan profit yang banyak. Mungkin ketika kita ikut webinar seperti ini, ketika saya ngomong seperti ini, ilmunya sudah tersampaikan. Tapi ketika teman-teman praktekkan, ternyata berbeda. Berbeda ritme atau berbeda algoritma dengan produk yang saya jual. Karena kita kan produknya beda. Mungkin kita juga bisa memakai strategi yang beda. Gitu. Nah, yang ketujuh,
Di sini kita baru ngomongin masalah strategi. Jadi ketika kalau orang biasa atau orang umum, dia tuh cuman bikin strateginya cuman gitu-gitu aja, kita di sini bakal ngomongin masalah strategi yang banyak. Apakah kita bikin campaign-nya banyak, atau bikin adsense-nya banyak, atau bikin ads-nya yang banyak, atau kita bikin split-nya ada beberapa targeting, ada beberapa wilayah, atau mungkin nanti kita penempatannya dirubah-rubah, kadang di landing page, kadang di WhatsApp, atau nanti kita bakal ngiklannya di story aja, di beranda aja. Jadi sangat banyak sekali analisis dalam suatu Facebook Ads ini. Ketika teman-teman ingin mendapat profit yang banyak gitu. Nah, yang kedelapan, teman-teman juga harus bisa membaca performa campaign tersebut. Jadi ketika ads-nya atau iklannya sudah jalan, nanti di dashboard tuh ada banyak report yang akan teman-teman lihat. Mungkin kalau yang udah pernah menjalankan iklan, nanti di dashboard ada banyak sekali ya, tapi kalau yang belum mungkin di sini masih belum kegambar. Nah, nanti ketika sudah jalan, teman-teman bisa menganalisis suatu campaign tersebut. Apakah ini layak dipertahankan atau tidak? Maksudnya apakah layak iklan itu tayang selama berhari-hari atau mungkin kita akan boncos untuk sehari, 2 hari, 3 hari. Jadi ketika teman-teman bisa membaca performa campaign-nya, nanti teman-teman tuh tidak akan boncos terlalu banyak. Mungkin yang harusnya boncosnya 1 juta, ketika teman-teman sudah bisa menganalisis, teman-teman hanya boncos 100.000 atau 200.000. Jadi itulah intinya kita belajar dari ilmu teknik iklan tuh, agar teman-teman tuh tidak boncos terlalu banyak. Karena kalau kita cuma ngomongin masalah iklan, mungkin seorang orang lain pun atau orang biasa pun bisa untuk iklan, baik di Facebook maupun di Instagram. Tapi kalau kita sudah ngomongin masalah profit yang banyak, scale up yang banyak, yang besar, nah mungkin nanti kita harus ada teknik-teknik yang harus kita kuasai. Contohnya ini, teknik membaca performa campaign. Nah, yang kesembilan, nah baru di sini kita menjalani masalah testing. Testing atau menjalankan iklan dari awal sampai menghasilkan profit. Nah, nanti di sini kita mengaruhnya ke 8 step yang ke belakang ini. Dari perkenalan sampai ke teknik membaca performa campaign. Ketika teman-teman sudah punya ilmunya, insya Allah testingnya nggak akan lama. Mungkin hanya seminggu, 2 minggu, teman-teman sudah bisa mendapatkan campaign yang winning. Campaign winning itu campaign yang menghasilkan lah intinya. Jadi sudah bisa closing, mau baik ratusan ribu sampai jutaan setiap harinya. Itu yang dinamakan dengan winning campaign. Nah, ketika pengen menaikkan profit, itu yang dinamakan dengan scale up gitu. Jadi di sini kita testing dulu dari awal. Jadi memang kita di sini benar-benar kita men-testing awal dulu. Jadi kalau saran saya ketika teman-teman ingin memulai iklan di Facebook Ads, baik di Instagram Ads, teman-teman harus bisa menyisihkan budget sebulannya ya kira-kira 1 sampai 3 juta gitu. Itu tuh kita cuma buat testing doang. Mungkin kita kelamaan testingnya, mungkin bisa jadi. Mungkin nggak dapat dapat terus winningnya, mungkin bisa jadi. Dan itu tuh banyak sekali analisisnya. Mulai dari produk yang tadi saya bilang, mulai dari platformnya, mulai dari landing page-nya, atau juga mulai dari data hariannya. Ini 4 mindset yang paling penting ketika sudah teman-teman pahami, insya Allah teman-teman bakal sukses di dunia Facebook dan juga Instagram Ads. Nah, yang terakhir, di sini baru kita harus bisa meracik formula konten yang diminati oleh konsumen. Nah, 10 step pembelajaran ini insya Allah bakal saya bahas baik di kelas saya pribadi atau di kelas Kang Asa. Nah, nanti kalau teman-teman ingin berbicara lebih dalam lagi masalah 10 step ini, mungkin teman-teman bisa masuk ke landing page saya yang nanti ada di Google, bisa di-searching aja di expro.co.id/digital-marketing-expert. Nah, saya juga buka kelas buat teman-teman yang ingin belajar. Nanti insya Allah kita eksklusif di Zoom, bisa offline atau online, nanti kita bakal aturkan waktunya, mulai dari tempatnya, waktunya, dan tanggalnya bisa kita aturkan. Jadi kalau ngomongin masalah ngiklan gini mungkin ada banyak sekali yang harus kita pelajari. Mungkin nggak bisa sehari 2 hari. Saya aja belajar ngiklan bisa sampai 2 bulan 3 bulan baru saya paham tuh masalah iklan tuh. Apalagi teman-teman yang sudah mungkin faktor usia, mungkin karena keterlambatan belajar, mungkin ya bisa lebih dari itu. Tapi insya Allah di sini saya bakal mempersempit menjadi sebulan dan nanti saya bakal share juga video-videonya. Yang mau lebih lanjut nanti bisa di-searching aja di Google expro.co.id/digital-marketing-expert. Atau teman-teman juga bisa masuk ke kursusnya Kang Arsa di kursus Facebook dan Instagram Ads. Nanti juga di situ teman-teman bisa belajar gimana cara teknik iklan yang baik dan benar.
yang bisa menghasilkan cuan sampai puluhan ataupun miliaran gitu. Nah, mungkin di webinar pertama ini saya bahas dulu kulit-kulitnya dulu teman-teman ya. Karena kalau saya bahasnya kepanjangan, percuma nggak akan masuk ke ilmunya teman-teman. Jadi saya nggak mau yang saya omongkan sekarang ini cuman lewat gitu doang. Jadi saya pengennya sedikit-sedikit, insya Allah kalau nanti ada waktu lagi, bisa saya lanjut lagi webinarnya. Tapi kalaupun tidak, mungkin nanti bisa ikut kelasnya Kang Arsa, baik di kelas kursus digital ataupun nanti bisa masuk ke kelasnya saya gitu, di Digital Marketing Expert. Nah, jadi kalau ada pertanyaan mungkin bisa ditanyakan di kolom komentar atau kita bisa nanti sharing-sharing ilmu di sini. Nah, paling gitu Kang Arsa. Saya balikan lagi Kang Arsa, mangga Kang. Oke, baik Kak DC atas materinya sangat jelas sekali dan juga sangat dasar sekali. Jadi hampir semua yang ikut di sini mungkin lebih paham gitu ya mengenai FIGS ini karena pembawaannya itu dari dasar. Nah, barangkali teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung aja open mic-nya. Mungkin karena cuman sampai jam 21 jadi cuman 3 orang aja paling yang dipersilakan untuk bertanya. Silakan bagi yang mau bertanya. Ini ada Namira eksklusif, silakan bisa on mic. Buat yang lain yang mau bertanya bisa langsung aja raise hand ataupun langsung buka mic-nya. Silakan F33. Oh ya tadi ada item-item ya, itu dari Zoom-nya saya lupa nggak close jadi ketutup. Itu cuman judul doang kok yang ketutup, nggak sengaja ditutupin. Gitu. Barangkali ini Kak dari Namira ini gimana katanya apakah yang pertama kali iklan itu apakah langsung konversi atau bagaimana itu Kak? Baik, baik Kang Arsa. Ya buat Kak Namira, jadi kalau awal mau ngiklan, kita nggak bisa langsung konversi, karena ya tadi kita mungkin butuh dulu pengenalan dari segi fanpage-nya atau segi Instagram-nya. Kita bisa nambahin dulu followers, nambahin dulu feed-nya, likes-nya, atau kita juga bisa manasin dulu dari segi pixelnya. Apakah pixelnya sudah panas duluan atau belum? Karena ini juga mempengaruhi dari segi iklannya. Mungkin kalau buat awalan, karena Mira bisa ngiklan dulu, dan yang pertama kesadaran dulu, kesadaran buat dari fanpage-nya ya. Dari segi awal kan ada awareness, ada juga engagement, sama juga ada conversion. Nah mungkin itu tuh step 3 ini tuh dia tuh sangat mempengaruhi. Jadi Facebook ini tuh nggak cuma ngasal bikin 3 step ini. Jadi awal Kak Nabila tuh bisa ngiklan dulu dari segi awareness-nya dulu, dari kesadaran dulu. Nah, ketika sudah ngiklan mungkin sekitar 2 sampai 3 harian, nggak usah lama-lama, bisa langsung lanjut ke dari segi engagement-nya atau dari segi lalu lintas kunjungan. Jadi kita kalau pakai landing page, kita iklan dulu lalu lintas kunjungan, tapi jangan lupa juga pixelnya harus sudah terpasang dengan benar di dalam website kita. Agar kenapa? Agar nanti si pixelnya itu bisa nge-record database ataupun konsumen yang masuk setiap harinya ke dalam pixel kita. Nah, ketika sudah, baru kita ngiklan masalah conversion. Nah, ini tuh enaknya kita ngiklan lalu lintas kunjungan, agar nanti ke depannya kita bisa menembak ulang si konsumen-konsumen yang masuk ke landing page kita. Dan ini pun lebih murah ngiklannya kalau lalu lintas kunjungan. Maksudnya lebih murah tuh, lebih banyak orang yang ngunjunginya daripada conversion. Mungkin kalau conversion, kita bisa sebut di sini cuman belasan ribu sampai puluhan ribu per satu kliknya. Kalau lalu kunjungan paling per kliknya cuma ratusan perak doang. Nah, nanti kita bisa tembak ulang lagi di conversion atau yang dinamakan dengan retargeting. Itu enaknya kita pakai pixel. Oke, Gitu sih makasih kan Kak Amira. DC atas penjelasannya. Oke, Baik. dua lagi teman-teman, silakan yang mau on mic. Kalau misalkan nggak on mic, nanti yang dipilih yang lain, yang di chat. Silakan. Saya Pak. Pak Herman, silakan. Ya, saya sebenarnya punya gambaran untuk mencari membuka untuk kursus bahasa. Bagaimana saya cara membuat iklan di Facebook atau di IG. Memulainya seperti apa, Pak? Tadi kursus Terima apa Pak? kasih. Kurang kedengar. Mohon maaf. Ya, saya
ingin mencari ingin membuka untuk kursus bahasa, Pak. Oh, bahasa. Bagaimana? Ya. Baik, Nah, baik. bagaimana caranya memulai awalnya untuk membuat iklan di Facebook atau di IG? Apakah saya harus pinter desain atau seperti apa ya, Pak? Baik. Ya, Kalau dari terima kasih, Pak. awal, baik baik Pak Kak Herman ya. Jadi kalau buat dari awal sama kayak Kak Namira tadi, jadi Kak Herman juga harus bisa menguasai dari segi sosmednya dulu. Intinya tadi produknya kan udah ada ya, bahasa. Nah, insya Allah itu juga banyak diminati oleh orang-orang. Nah, ketika sudah, loncat ke segi platformnya. Kak Herman juga harus bisa atau harus menguasai dari segi sosmednya. Bikin dulu sosmednya, namanya apa, nanti followersnya udah berapa. Jadi kalau followers cuma 1, 2 atau sampai 10, 20 mungkin orang yang masuk ke situ juga kurang trust gitu ke Kak Herman. Jadi kalau followersnya sudah banyak ya minimal 100, 200 atau mungkin bagusnya ribuan. Jadi orang yang masuk ke sosmed itu lebih trust lagi. Nanti kita bisa baru langsung menjalankan iklan. Nah, jadi dilihat dulu dari segi produknya sudah oke, sudah ada, langsung ke masalah platform, platform sudah bisa diiklankan, sudah informasinya sudah benar, langsung ke masalah iklannya. Nah, nanti di sini iklannya sama kayak Kanamila tadi. Bisa iklan pertama dari segi awareness-nya dulu, masalah kesadaran. Yang kedua lalu bisa masuk ke engagement, ke lalu lintas kunjungan, kalau udah pakai landing page. Nah, yang ketiga baru dari segi conversion. Nah, kalau dari iklannya bahasa, nanti bisa diganti dari targetingnya. Nanti mungkin targetingnya bisa ditarget orang-orang yang mungkin punya ketertarikan dengan kursus, dengan ikutan-ikutan seminar, atau pengen ke luar negeri, dan lain-lain. Paling gitu Kak Herman buat awalan sekarang ya. Begitu Kak Herman atas penjelasannya. Apakah ada tanggapan lagi? Iya, Pak. Mungkin saya kan masih belum punya sosial media tentang Ya, bahasa itu. baik, baik. Jadi saya masih membutuhkan harus buat tentunya butuh waktu yang lama ya, Pak, Ya, untuk bisa betul. mendapatkan follower. Nah, kalau bisa nggak, Pak, tanpa saya membuat sosmednya itu langsung saya ngiklan begitu gimana, Pak? Nah, kalau di Facebook Ads nggak bisa Kak Herman, karena kan di sini kita pakai Instagram account sama fanpage. Nah, jadi kalau masalah followers nggak terlalu lama kok. Malah di Facebook sendiri dia tuh menyediakan iklan dari interaksi. Nah, interaksi ini tuh bisa mendongkrak dari segi followers halaman. Nanti ketika dipilih ya Kak Herman, di Facebook Ads ada di yang paling tengah ya, atau di konten yang dulu mungkin ada 2 bagian sekarang. Kalau dashboard-nya saya, dia tuh masih kebagi jadi 3, ada awareness, engagement, sama conversion. Nah, mungkin kalau yang baru-baru mungkin dia tuh cuman kebagi menjadi 6. Jadi cuman ada 6 bagian doang, itu tuh ke bawah gitu. Nanti kalau misalkan itu tapi tetap sama-sama aja namanya interaksi. Nah, nanti dipilih aja interaksi, lalu pilih lagi suka halaman. Itu bisa menaikkan followers-nya fanpage Kak Herman dari segi bahasa. Mungkin cuma 100.000 bisa nambahin puluhan followers lah dalam waktu sehari. Nah, cuman kalau di IG dia tuh nggak ada iklan buat nambahin followers. Nah, mungkin kalau kita beli mungkin targetnya tidak sesuai atau audiensnya tidak sesuai. Kalau kita follow unfollow mungkin itu juga sama, tetap nggak sesuai juga. Nah, mungkin tadi salah satunya mungkin kita bisa menasin dari segi kontennya. Jadi memang membutuhkan waktu yang lama Kak Herman, supaya iklan kita tuh nggak boncos. Nah, mungkin karena iklan kita tuh boncos karena cuman kita ngiklannya sosmednya acak-acakan. Kita tidak terlalu mementingkan sosmed kita. Jadi kita juga bisa memperhatikan dari segi sosmednya, apakah sudah enak dilihat atau belum. Karena kita kalau ngomongin IG atau Facebook, apalagi Facebook Ads, dia tuh yang dilihat dari segi sosmednya. Karena ketika dia nggak jarang orang ngelihat iklan kita tuh dia klik dulu sosmednya. Apakah ini sosmednya abal-abal atau enggak? Karena kan kita pasti ngeluarin uang. Kalau misalkan Kak Herman beli produk, pasti kan Kak Herman bakal transfer. Nah, kalau dia abal-abal kan mungkin kita bakal ketipu. Jadi enaknya kita punya sosmed yang bagus tuh mungkin kita bisa mendongkrak trust konsumen ke kita. Jadi kita tuh dianggap sebagai penjual yang amanah, penjual yang benar-benar penjual, bukan cuman penipu doang. Karena sangat banyak sekali penipu di zaman sekarang. Yang just tip itu lebih banyak lagi yang penipu. Gitu. Jadi tetap sosmednya harus diurus Kak Herman ya. Kalau pengen memang iklannya winning atau iklannya menghasilkan profit yang banyak. Gitu. Oke, terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.
Oke, baik. Selanjutnya yang tadi udah raise hand, ada yang mau bertanya? Tadi siapa ya? Ya, Kak Sukma, silakan. Saya kan punya apa ya, warung. Apakah dengan saya beriklan itu mampu meningkatkan pembeli itu? Baik, Kak Sukma ya. Warungnya grosir gini atau warung biasa? Warung makanan, warung biasa. Oh, kalau di tempat offline mungkin kita bisa ngenokrak dari segi yang tiap hari datang ke situ. Mungkin kita bisa melihat dari analisis. Kalau misalkan Kak Sukma main di online, mungkin nanti bisa dinaikin dari segi online-nya. Pakai landing page. Apakah ini bisa dikemas atau enggak warungnya? Dari segi produknya bisa dikemas ya pasti ya? Bisa ya, bisa. Bisa. Udah masuk ke online? Kayak misalkan bikin kemasan kayak gitu. Udah pernah atau belum? Belum sih, cuma upload Oh ke ya. Udah ada niatan mau masuk ke sana gitu ya? Mau bikin yang produk kemasan yang bisa dikirim-kirim gitu. iya. Nah, kalau misalkan ada niatan ke sana, itu bisa banget, Kak. Nanti mungkin bisa pakai landing page, nanti kita bikin landing page-nya yang bagus, nanti ketika sudah bisa diarahin ke WhatsApp. Jadi nanti kita bisa pakai admin. Nah, karena banyak juga teman-teman saya yang jual makanan juga pakai landing page, pakai Facebook Ads. Jadi bisa meningkatkan penjualan Kak Sukma, baik di offline-nya maupun di online-nya. Bisa Kak Sukma? Bisa. Oke, gitu ya, Kak Sukma. Terakhir ini Kak, dari Kak Rizal, tadi udah ini ya raise hand, cuman tadi menghilang. Silahkan Kak Rizal. Nah, boleh. Terima kasih untuk waktunya ya, Kang. Sedikit bertanya buat ketika kita udah ngiklan terjun ke konversi ya, Ya, untuk tugas advertiser sendiri ya, ya. untuk strategi yang jitu apa ketika iklan kita sudah running dan untuk kedepannya gitu, untuk keseharian itu kan kita cuma nunggu iklan nih, untuk nunggu iklan aja kan, nunggu Iya, iklan iya. winning apa boncos. Nah, untuk menunggu iklan itu strategi dari advertiser sendiri yang paling bagus itu apa gitu. Terima Baik, kasih. baik. Siap. Nah, ini harus dilurusin ke teman-teman ya. Jadi sebenarnya kalau kita sudah masuk ke advertiser atau ke digital marketing, apalagi Facebook Ads, Instagram Ads, ini tuh kita nggak cuma nungguin aja. Jadi kita juga harus bisa menganalisis supaya apa? Supaya kita tuh iklannya nggak boncos. Jadi ketika Kang Reja sudah menjalankan iklan konversi, Kang Reja nungguin cabui masuk ke WhatsApp dan juga Kang Reja analisis dari segi dashboardnya. Bisa dilihat jangkauannya berapa per hari, view kontennya berapa per hari, CPR-nya berapa, apakah mahal atau enggak. Nanti dari situ Kang Rizal bisa menganalisis apakah konten ini, apakah kampanyenya bisa layak dipertahankan atau memang harus diganti gitu. Kalau nanti layak dipertahankan, mungkin nanti bisa dilihat di hari Tes, tes. KDC-nya hilang ya? Ya. Oke, baiklah. Nanti mungkin disampaikan di grup ya kalau misalkan KDC-nya nggak join lagi untuk yang pertanyaan dari Kak Rizal Maulana Yusuf. Oke teman-teman, untuk hari ini nanti akan ada rekamannya juga, akan di-share di ini ya di grup Telegram, terus juga nanti akan ada untuk ininya, untuk absennya, dan nanti setelah isi absen akan ada sertifikat di Google Drive-nya. Jadi isi linknya lalu tunggu sebanyak 3 menitan, buka drive-nya dan akan ada sertifikatnya. Terus juga nanti untuk rekamannya insya Allah mungkin malam ini ataupun besok akan di-share. Linknya di grup ya teman-teman. Saya coba kirim ya ininya untuk link grupnya, barangkali ada yang belum masuk grupnya. Grup Telegram ya teman-teman. Saya share di kolom chat.
Silahkan join dan nanti akan ada info lebih lanjut mengenai link-linknya. Barangkali sekian teman-teman untuk malam ini. Makasih atas waktunya. Semoga apa yang disampaikan oleh KDC itu dapat dimanfaatkan dan juga diaplikasikan kepada usaha teman-teman sehingga dapat mendongkrak omset teman-teman. Seperti itu teman-teman. Sekian kita cukupkan dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, wassalamualaikum DC. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.